Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Timnas kita yang mentereng begini dengan pemain Eropa yang begitu, waduh. Ini kayaknya di kalangan timnas-timnas ASEAN ini bikin ngiri gitu. Karena timnas kita terlalu mentereng, terlalu aduh silau begitu. Sampai-sampai ada salah satu kapten timnas negara tetangga yang pengen banget bisa timnya menjajal kesaktian laga tanding melawan timnas Indo. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Dion Kuls, Kapten Timnas Senior Malaysia mengungkapkan keinginannya untuk bertanding dengan Timnas Senior Indonesia. Selama saya berseragam Timnas Malaysia, saya belum pernah bertanding dengan skuad full naturalisasi Indonesia. Saya tahu Indonesia dan Malaysia punya sejarah panjang di sepak bola. Maka dari itu saya menginginkan pertandingan ini. Weh, Kapten Timnas Malaysia pengen menjajal kesaktian dari Timnas Indonesia full version. Ya, jangan yang copot-copot, yang ini. Mintanya nih si Kapten Malaysia ini ya yang ini, yang full version gitu, yang lengkap. Ada J.I. Jazz-nya, ada Martin Pass-nya. Pengen ya. Nanti komentar nih kalau pengen ketemu lolos ke Asia dulu, udah bener. Lolos dulu tuh ke timnas ke Piala Asia dulu. Abid, buktikan di Piala Asia udah ditungguin sama timnas Indo tuh. Gitu caranya. Masa sparring? Jangan. Pemain-pemain kita dari Eropa semua. Cuma untuk sparring terus ngedatengin dari Eropa. Waduh mahal bro. Gak worth it itu. Ada juga Novri 4-1 apa masih belum cukup Nyil? Wis. Sombong Anda, sombong. Sorry, ketemu di AFF lagi. Ketemu di AFF dengan Asnawi CS aja kemarin keok, apalagi ketemu Bang JCS. Weh. Beda nih levelnya, beda ya kan? Tim nasional Indonesia itu eksklusif banget. Kenapa gue bilang begitu? Ini dia alasannya. Jangan harap timnas Thailand, timnas Vietnam, Kamboja, dan timnas Malaysia atau negara-negara di ASEAN bisa ketemu timnas Indonesia dengan formasi begini. Nggak gampang. Mau ketemu di mana? Di AFF udah jelas ini nggak akan diturunin. Mau ketemu di mana? SEA Games, apalagi. Terus ketemu di mana? Pertandingan persahabatan? Nggak mungkin. Timnas negara-negara ASEAN kalau mau ketemu sama timnas Indonesia, minimal di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia. Tepat. Kalau dulu mau ketemu dengan timnas Indonesia itu gampang. Tunggu aja ajang 2 tahunan sekali yaitu AFF. Pasti ketemu. Jangankan bertanding, mau ngelihat langsung aja susah. Kecuali timnas Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan lain-lain negara ASEAN bisa lihat langsung kalau mereka datang ke stadion dan jadi penonton di saat Indonesia main di Piala Dunia atau di Piala Asia. Anjay. Gimana teman-teman, setuju dengan julukan Timnas Indonesia adalah tim nasional eksklusif di Asia Tenggara? Wes. Tim nasional tereksklusif nih. Timnas eksklusif se-Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan Kapten Malaysia pengen nonton, pengen main, kayaknya susah. Mending nonton dulu aja, beli tiket ya kan. Nanti di GBK lawan Cina nonton. Sebagai penonton dulu. Kalau full tim sparring, mohon maaf nih, kaki-kaki Eropa. Mohon maaf. Ada Faisal yang sempat ketemu Vietnam sama Filipina itu pun belum sebagus sekarang. Weh, Haza ada Dian United. Sekarang timnas Indo itu ibarat tim Eropa yang ada di wilayah Asia Tenggara. Wis, emotnya begini. Haza Baim Jambak. Makasih bang udah mewakili suara saya. Berarti ada yang sependapat nih. Timnas kita tuh eksklusif. Emang kaki-kaki Eropa semuanya. Ada Ferry Handoko, fakta, no debat. Mau jumpa timnas full tim ya minimal Piala Asia lah atau kualifikasi Piala Dunia. Gitu caranya Malaysia ya. Jangan ngajakin tanding sparring, lu kata futsal. Bukan. Ini pemain-pemain Eropa guys. Mohon maaf nih.
Juara Piala Belanda, Dean James main di Liga Eropa musim depan. Pemain timnas Indonesia Dean James berhasil meraih trofi KNVB Cup atau Piala Belanda bersama klubnya Go Ahead Eagles. Sayang di laga final lawan AZ Alkmaar, Dean James tak main karena cedera. Go Ahead Eagles sendiri juara usai menang adu penalti 4-2. Dean James sendiri tampil 4 kali di Piala Belanda dan catatkan 1 assist di kompetisi ini. Dengan juaranya Go Ahead Eagles di Piala Belanda, Dean James akan bermain di Europa League musim depan. Oh tuh, abang kapten timnas Malaysia yang tadi nih. Ini ada satu pemain yang baru dinaturalisasi, Dean James. Ini menang Piala Belanda bang. Yang kemungkinan kemudian dia ini ya dapat tiket untuk bermain di Europa League. Timnas Malaysia, gimana nih? Masa iya sparring partner? Apalagi timnas kita tuh masih mengusahakan naturalisasi yang lain. Saya dapat kabar, saya baca informasi katanya Malaysia nyerah untuk menaturalisasi pemain karena nyari pemain yang punya keturunan Malaysia susah. Dah gimana? Pernah ngebayangin nggak kalau timnas Indonesia punya kiper tingginya hampir 2 meter? Nih, ada satu pemain yang berpeluang untuk jadi kiper timnas Indonesia. Mau tahu siapa? Sebelum lanjut, bantu follow gue dulu. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow you. Sikat. Nih, nama pemainnya Kane van Oevelen. Sekarang dia bermain di klub divisi 2 FC Volendam. Tapi baru aja FC Volendam ini berhasil untuk promosi ke Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda musim depan. Tahun ini umurnya baru 21 tahun dan tingginya 199 cm. 2 meter kurang 1 cm. Gokil. Dan di musim ini dia sudah bermain bersama FC Volendam sebanyak 32 kali. Jadi hampir selalu jadi starter guys. Dan mengantongi 11 kali clean sheet. Market value-nya juga lumayan untuk pemain muda, 6 miliar rupiah. Semoga aja dia eligible untuk membela timnas Indonesia dan Patrick Kluivert ngelirik nih ya. Semoga aja minimal buat U23 atau buat pelapis nanti Martin Paes dan Emil Audero. Gimana guys? Setuju? Komentarnya sip. Waduh, gimana nih Malaysia? Kita udah mau nambah lagi nih. Belum juga bisa bertanding dengan tim full timnas utama gitu ya, senior. Itu udah kita mau nambah lagi nih. Komentar dari Joe, orang tuanya asal mana bang? Waduh, pertanyaannya ya. Coba deh, ini ada yang ngebales nih komentarnya, kita baca. Cibaduyut bang. Ada juga Fathan, Jawa Selatan. Mana itu Jawa Selatan? Pacitan. Fighter, Brebes, dulu petani bawang merah sampai buat telur asin. Apa sih bang? Lu sih nanya orang tuanya asal mana. Ada lagi Givari, Sawangan, sonoan dikit bang. Hendrik, Ratu Pantai Selatan. Wih, ngeri. Samuel, oh nggak kelihatan ya, coba nih kita. Samuel, Cilacap katanya. Cilacap. Ada yang juga Cikarang. Ibra Ramadan ngejawab, orang tuanya asal mana? Asal Parung, Bogor. Ini mah absen, asal lu dari mana? Ada lagi Depok. Ada Rifan, dari Nusa Kambangan, wos. Ada Cicalengka. Andi Jafran, ada dari Semarang ya. Dari Dedistia. Ini orang tuanya dari mana? Dari Sono Ageng, Nganjuk, Jawa Timur. Ada Oktareno Af, ini komentar. Cocok nih untuk U23, boleh. Ada user 5873. Gak ada istilah dalam sepak bola lokal atau keturunan. Selama mereka membela merah putih, mereka adalah Indonesia. Indonesia, kurang A itu. Semua pemain yang ingin bermain di timnas Indonesia wajib meningkatkan kualitas. Oke. Iqbal Fatur Rahman, Emil aja belum kepake. Tenang, nanti lawan Cina kan Martin Paes absen tuh, akumulasi kartu. Nanti Emil Audero El Mulyadi ya kan bakal bisa kita lihat nih penampilannya kayak gimana sih. Asal Liga Amerika ini ya kan. Kok Amerika sih? Liga Itali, sorry yang Amerika justru Martin Paesnya ya. Ketukar saya. Ada YS Style, mukanya perpaduan Paes dan Emil. Waduh,
Ini mengada-ngada ini. Sudah mulai ngawur pendapatnya ya. Wajib tahu ialah daftar 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi perkuat timnas Indonesia lawan Cina. Nomor 1 sudah menjadi incaran lama. Kita mulai dari yang kelima, ada Kaine van Ovelen dari kiper FC Volendam, 21 tahun. Yang keempat ada Dean Zandbergen, striker dari klub PPV Venlo, umur 23 tahun. Yang ketiga ada Tristan Goijer, back Ajax Amsterdam, 20 tahun. Yang kedua ada Miliano Jonathans, gelandang FC Utrecht, 21 tahun. Dan yang pertama ada Pascal Struijk, back Leeds United, 25 tahun. Wede, itu tuh kalau saya sih nunggu yang Miliano Jonathan yang katanya gocekannya mau. Kali aja bisa memecah kebuntuan, apalagi Bang Ragnar lagi nggak oke, bisa tuh. Atau kan Lino kan juga akumulasi kartu lawan Cina nanti, kan pas banget nih posisinya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar deh ya.